Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya EJ Subki S. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usia dan selalu diberikan rahmat dan hidayahnya. Kematian pastilah datang, tetapi kapan waktunya tak ada yang tahu kecuali Tuhan. Ia bisa datang kapan saja, dalam waktu dekat ataupun masih lama, usia muda maupun tua. Karena itu kita tak bisa membatasi usia manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kematian sudah ditetapkan dan pasti akan datang, seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Intinya, sedikit pun kematian tidak bisa ditunda atau dipercepat. Tidak memandang ia seorang kaya raya atau masih berkuasa, lalu ajalnya akan diperpanjang. Ini menegaskan bahwa kematian adalah ketentuan yang memang sudah pasti, tetapi waktunya bukanlah suatu yang ditentukan kepastiannya. Namun demikian, ingatlah yang disebut dengan hukum sebab akibat, yaitu segala yang terjadi pasti ada sebabnya. Karena itulah terdapat banyak riwayat yang menjelaskan bahwa usia bisa diperpanjang atau diperpendek. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang dapat memperpanjang usia, dan ada pula perbuatan-perbuatan yang memperpendek usia. Sederhananya, kematian memiliki potensi untuk mengalami penundaan karena adanya halangan, yakni belum terpenuhi syarat atau sebab musababnya. Jika semua syarat-syarat atau sebab musababnya telah terpenuhi, maka kematian pasti terjadi dan tak bisa ditunda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 April 2015 ketika saya tinggal di Surabaya. Alhasil, cerita ini pun bukanlah kejadian nyata, namun sesungguhnya wasilah kebohongan terbesar saya yang bersembunyi di balik imajinasi liar yang saya sebut dengan istilah dalam tanda kutip fantasi seni dalam sastrawi. Daripada berlama-lama mendengarkan ocehan saya yang tidak berguna ini, mari kita menuju ke TKS alias tempat kejadian sesungguhnya. Dadang sangat terkesima demi melihat ayah dan seluruh keluarga menangisi dirinya. Rasa tak sanggup melihat bagaimana ibu yang sangat mengasihinya menangis, meronta-ronta dengan begitu sedih dan pilu. Semua sanak famili pun menangisi kepergiannya untuk selama-lamanya. Yang jelas, hari ini mereka sedang berselimut duka. Dadang pun melihat bagaimana sekelompok orang-orang yang memandikan jenazahnya. Dadang masih berdiri terpaku di samping jasad yang kini telah disolatkan oleh keluarga serta orang-orang kampung yang ada di lingkungannya. Ia mencoba untuk menyentuh jasadnya, namun bagaimanapun mengerahkan tenaga dan kekuatan agar bisa menyentuhnya hanya sia-sia belaka. Walaupun telapak tangan sudah mencapai bagian tubuh, tidak berasa bahwa ia menyentuhnya, sama seperti menggapai ruangan kosong dan hampa. Selanjutnya, Dadang berjalan beriringan di samping keranda yang diusung oleh 4 orang. Kemudian menoleh ke arah belakang, mencoba menghampiri ibunya yang sedang menangis terseduh-sedan. Hatinya merasa sangat iba melihat ibu sematawayang yang berjalan tertatih-tatih bersama ayahnya yang membimbing dan menggandengnya agar tidak oleng dan terjatuh.
Ia pun mencoba ingin membantu menggandeng wanita yang sudah melahirkannya itu. Namun tetap tangannya tidak bisa menyentuhnya. Dan sudah barang tentu orang-orang yang mengiringi keranda tidak peduli dengan keberadaannya saat ini, karena mereka tidak melihat secara kasat mata, karena jelas-jelas Dadang sudah berada di alam yang berbeda. Ujang, kenapa kau begitu cepat meninggalkan ibu, nak? Ratap ibunya yang seketika terhuyung-huyung. Lalu ia terjatuh pingsan. Dengan cepat sang ibu dibopong oleh ayahnya untuk kembali ke rumah. Ibu, Ujang masih berada di sini, Bu. Demi Tuhan, aku tidak akan meninggalkanmu. Jerit Dadang senyaring-nyaringnya. Tangannya meronta-ronta sambil mengejar ibu yang dibopong ayahnya itu. Dadang memandang punggung ayahnya yang setengah berlari untuk menuju rumahnya. Rambut panjang ibunya berderai-derai tak teratur dihembus angin menjilat-jilat pinggang kiri ayahnya. Ayah, katakan pada ibu bahwa aku tidak akan meninggalkannya. Teriak Dadang sekeras-kerasnya pada ayahnya yang jelas-jelas tidak mempedulikan dan mustahil untuk bisa mendengarkannya. Namun aneh bin ajaib, ting! Sejenak ayahnya menoleh ke belakang seperti telah mendengar sesuatu. Namun setelah itu ia meneruskan langkahnya sambil menggidik-gidikkan kepala. Dadang merasa putus asa, lututnya lemas, lalu tubuhnya menyungkur di atas rerumputan. Namun tiba-tiba ia bangun seperti tengah mengingat sesuatu. Seketika pandangannya menatap lurus ke depan. Terlihat samar-samar keranda yang mengurung tubuhnya tadi sudah berbelok menuju arah pemakaman umum. Ia pun berlari dengan cepat menuju pemakaman itu. Terasa tubuhnya melayang ringan dan kedua kaki tidak berasa menyentuh bumi. Dadang melihat dengan jelas betapa jenazah yang sudah terbungkus kain kafan itu dilungsurkan oleh beberapa orang dengan perlahan-lahan. Saat suara azan dikumandangkan untuk mengazani jenazahnya, tak terasa air matanya mengalir deras tak tertahankan, mengingat dosa-dosa besar yang pernah dilakukan. Dan hari ini ia tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat atau paling tidak ingin menanam pahala untuk sekadar mengimbangi beban timbangan dosa-dosanya itu. Ya Allah, ternyata aku memang sudah mati. Rintihnya pedih sambil meraba-raba keningnya. Tanah merah pun menghambur-hambur cepat tidak beraturan, menyerang liang lahat hingga penuh meliputinya. Akhirnya yang terlihat hanya batu nisan di ujung hamparan tanah bugar. Kemudian terasa pandangan matanya kabur, gelap dan tidak secercah cahaya pun dapat ditembus oleh pandangannya. Gelap gulita, rupanya rohnya yang melayang-layang tadi sudah masuk ke alam jasad di alam pekuburan. Oh Tuhan, aku belum mati. Tolong, tolong! Teriaknya di dalam gelapnya lorong kuburan. Astagfirullahaladzim, ternyata yang kualami hanya mimpi belaka. Desisnya tersentak kaget setelah terjaga dari tidur panjangnya yang mengerikan itu. Keringat dingin pun kini telah mengucur deras dari bagian-bagian tubuhnya. Sungguh yang dialami dalam tidurnya tadi seperti benar-benar nyata. Dadang mencoba mencubit pipinya keras-keras untuk meyakinkan bahwa dirinya sekarang ia masih dalam keadaan segar bugar. Apakah mimpiku tadi sebuah pertanda yang akan membawaku kepada lorong kematian yang sesungguhnya? Desisnya lagi sambil menggidik-gidikkan kepala. Di hari berikutnya, awas! Sebuah teriakan melengking tinggi dengan suara yang menggetarkan gendang telinga, memantul-mantul memenuhi seluruh penjuru ruangan. Berbarengan dengan itu, hanya dalam hitungan detik saja, orang yang berteriak tadi secepat kilat melompat lalu menyambar tubuh Ceking
tepat di bawah batang tangga beton yang nyaris menindihinya. Tampak sepasang tubuh manusia melekat lengket, saling memeluk erat agar tidak mudah terlepas, mengempas deras, bergumul dan berguling-guling di atas permukaan lantai keramik. Disusul dengan suara gedebuk tangga yang terbuat dari beton itu jatuh berdebam tepat di samping orang yang ditolongnya tadi. Adegan yang mendirikan bulu roma, benar-benar membuat jantung berdebar kencang jika saja ada orang lain yang menyaksikannya. Bagaimana tidak, bila telat beberapa detik saja, bukan saja orang yang ditolong, bahkan yang menolongnya pun nyaris terkubur hidup-hidup di bawah batang tangga beton yang sudah tidak mengenal ampun itu. Menyaksikan pemandangan sekelas tadi, kita seperti disuguhkan adegan film yang bernuansa heroik di ruangan gedung bioskop, karena melihat sosok kesatria mengagumkan yang telah berhasil menyelamatkan nyawa manusia lainnya dari sebuah musibah kecelakaan, yang telah rela mempertaruhkan nyawa demi orang yang ditolongnya. Mungkin saja malaikat Israel pun dengan senang hati meminggir karena tak tega dan mengurungkan niatnya untuk mencabut nyawa sasarannya, karena terpesona juga terharu melihat keberanian anak muda yang rela berkorban demi sahabat sejati. Bukan karena penggunaan kualitas struktur beton yang tidak memenuhi syarat, atau karena kekeliruan pada susunan anyaman besi kurang kuat, bukan pula karena posisi sambungan coran kurang memadai. Perancah dilepas sebelum beton cukup keras. Berat beban yang dipikul melebihi kapasitas hingga beban mengalami pergeseran pada tubuh tangga yang terlihat lurus menanjak kira-kira panjangnya 4 meteran dan memiliki lebar kurang lebih 1 meteran sebelum roboh tadi. Namun bila dilihat secara sepintas pun, jelaslah bahwa seluruh konstruksi bangunan rumah tersebut sudah terlalu tua dan renta, termasuk tangga rumah beton yang terletak di ruangan belakang yang tujuannya untuk melancarkan akses menuju lantai atas itu yang ada dalam cerita ini. Tubuh Dadang pun bergetar hebat, detak jantungnya berdegup kencang, lalu ia melepaskan pelukan Robi, sahabatnya itu. Sejenak ia bengong seperti orang linglung, berdiri tertatih-tatih. Tak henti-hentinya ia menatap bangkai tangga yang sudah berantakan, terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Sebelum beton raksasa itu roboh, persis di bawahnya tadi, ia berniat mau menyampirkan handuk pada kapstok yang menempel di dinding usai dari kamar mandi. Namun ia tak menyadari bahwa maut di atasnya sedang mengintai. Beruntung Robi sempat melihat dan telah berhasil menyelamatkannya ketika berniat mau ke kamar mandi pula. Dengan kejadian yang baru saja terjadi, Dadang jadi teringat atas mimpinya kemarin yang telah menyusuri lorong kematian. Begitu ia mengistilahkan makna mimpi itu. Ia pun menoleh dan menatap Robi yang sudah berdiri di belakangnya, sambil menepuk-nepuk kedua tangannya untuk membersihkan debu-debu yang menempeli bagian pakaian dan tubuhnya. Yang ditatap malah senyum-senyum jenaka seperti tak pernah terjadi apa-apa. Dadang pun akhirnya menangis karena tak kuat untuk menahan rasa haru. Tak sabar untuk segera menghampirinya lagi, lalu merangkulnya kuat-kuat. Kedua tangannya gemetar melingkari pinggang Robi, tak sadar bahwa ia pun mencengkram dan meremas-remas permukaan baju bagian punggung Robi hingga kusut. Tak terbilang air matanya pun menetes deras, membasahi baju bagian pundak sahabatnya itu. Yang ada dalam benaknya, jika saja tanpa pertolongannya, sudah pasti ia menjadi mayat gepeng yang mengenaskan, tertimbun reruntuhan benda mati yang tidak akan pernah memandang bulu. Mungkin yang tampak hanya rembesan darah segar mencuat dari ujung-ujung reruntuhan, mengalir perlahan menganak sungai hingga memenuhi gurat-gurat keramik lantai. Tamatlah sudah riwayatnya, dan mimpi kematian di siang bolong kemarin bukanlah isap jempol belaka, benar-benar menjadi penghuni alam baka yang abadi. Rob, kau telah menyelamatkan aku. Aku berutang nyawa padamu, kawan, katanya sambil terisak-isak, membuat Robi hampir terbawa hanyut pula dalam keharuan. Namun ia sekuat tenaga untuk tidak terbawa arus dalam kesedihan sahabatnya yang menurutnya berlebihan dan sentimental. Sudahlah kawan, sakit sama mengaduh, luka sama mengeluh.
Emang kamu punya nyawa lain untuk membayar hutang nyawa padaku? Yang penting sekarang kamu selamat, oke? Seloroh Robi sambil menepuk-nepuk bahu Dadang, lalu dengan perlahan melepaskan rangkulannya.